Shalom warga kerajaan, selamat datang di GBI Rock Surabaya. Puji Tuhan, tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Desember, bulan yang penuh dengan sukacita, karena kita merayakan kelahiran Sang Juru Selamat dunia. Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik, sehat dan tetap antusias dalam beribadah. Bagi Anda yang baru pertama kali beribadah bersama kami ucapkan welcome to Rock Family. Ibadah hari ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara dapat mempersiapkan roti dan anggur perjamuan agar dapat mengikuti perjamuan kudus dengan baik. Firman Tuhan hari ini akan dilayani oleh gembala kita, Pastor Daniel Yanuar Tanujaya. Berikut beberapa informasi gereja untuk minggu ini. Perayaan Natal sekota GBI Rock Surabaya akan diadakan secara onsite dan online pada hari Rabu, 15 Desember 2021 pukul 7 malam bersama gembala senior kita, Pastor Timotius Arifin di GBI Rock Royal Residence. Jemaat yang akan mengikuti ibadah secara onsite wajib mendaftarkan diri terlebih dahulu dan mematuhi setiap peraturan yang telah ditetapkan. Bagi yang akan hadir secara online dapat mengikuti secara live di YouTube channel Rock Surabaya. Ikuti episode terbaru dari podcast Kingdom Insight di YouTube channel Rock Surabaya setiap Selasa pukul 19.30. Bagi para wanita, kami mengundang untuk bersama-sama bergabung di ibadah online Messianic Women Ministry sekota bersama Pastor Victor Daud Faraknimela pada hari Jumat tanggal 10 Desember 2021 pukul 18.30 via Zoom. Minggu ini adalah minggu pertama di bulan Desember. Bagi jemaat yang akan mengembalikan persepuluhan atau menabur untuk pekerjaan Tuhan, dapat memberikan persembahan melalui transfer ke nomor rekening gereja atau scan QR Code yang tertera berikut. Sebelum kita menaikkan pujian dan mendengar pengajaran firman Tuhan hari ini, mari kita saksikan suara gembala. Shalom warga kerajaan, ada sebuah pesta yang tidak biasa dibicarakan. Di dalam Yohanes 10 ayat 22 dikatakan Yesus berada in the Feast of Dedication, pentahbisan bait Allah. Yang mana itu? Perayaan Hanukkah, Festival of Lights. Manusia tidak bisa hidup ya tanpa terang. Karena manusia diciptakan untuk hidup dalam terang. Hidup siang hari, bekerja siang hari bukan malam hari ya. Perhatikan baik-baik saudaraku, Yesus ikut merayakan the Feast of Dedication. Pada perayaan Hanukkah itu kita tahu akan banyak sekali yaitu lilin-lilin, terang dan sebagainya. Jadi ini memang ada hubungannya juga dengan Christmas ya. Dan kita melihat bagaimana sejarahnya. Sejarahnya adalah ketika yaitu Antiochus Epiphanes, yaitu dia menajiskan bait Allah dengan mempersembahkan babi, binatang yang unclean. Dan kemudian mereka harus ketika mereka memenangkan itu pemberontakan ataupun peperangan itu, mereka membersihkan bait Allah. Tapi ada masalah, masalahnya adalah minyak untuk pelita, untuk menorah itu cuma cukup untuk 1 hari ya. Untuk beberapa hari saja. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku, Tuhan itu Tuhan yang ajaib. Itu bisa sampai 8 hari. Sehingga mereka cukup waktu untuk membuatnya. Karena itu bukan minyak biasa, itu minyak yang khusus ya. Untuk pelita ataupun menorah daripada bait Allah. Karena itu hubungannya adalah dengan miracle, supernatural. Our God is a supernatural God. Allah kita adalah Allah yang supra alami, supernatural. Dan kita sebagai umatnya, kita juga adalah umat yang supernatural. 42 tahun yang lalu saya mengalami mujizat pertama. Kesembuhan secara ajaib dari penyakit asma saya. Penyakit asma tidak bisa disembuhkan secara ilmu kedokteran manapun. Dengan stem cell atau bentuk apapun. Just the touch of Jesus. Saya mengalami di jamaah Tuhan ketika saya serahkan diri kepada Tuhan. Dan mulai hari itu terang Tuhan hidup di dalam hidup saya. Sudah dibuktikan. Saya pergi ke tempat-tempat yang paling ekstrim. Ya, belum sampai kutub utara. Dekat kutub utara. Di Lapland, Finlandia. Di Harbin, di China. Itu sedekat sekali perbatasan Rusia saudara. Ya. Dan di tempat-tempat yang paling dingin di
Suatu hari kita menantikan aurora itu minus 30 derajat centigrade, 30 derajat Celcius, minus loh. And I'm okay, here I am. Itu bukti we live and we worship a supernatural God and we live supernaturally. Karena itu kalau saudara hari ini mengalami begitu banyak keadaan yang tidak mungkin, kita punya Allah yang ahli menghadapi ketidakmungkinan. Call upon His name. Ketika saya menyeru nama Tuhan Yesus, mujizat terjadi di dalam hidup saya. Dan ini doa saya. Kalau Yesus saja memperingati Feast of Dedication, bait Allah yang mana sekarang? Tubuhmu adalah bait Allah. Komunitas kita adalah bait Allah, tempat kediaman Tuhan. Kiranya dikuduskan terus dan pelita itu, pelita kesaksian terus menyala. Let your light shine in Jesus' name. Haleluya. Happy Hanukkah. Haleluya. Amin. Demikian suara gembala minggu ini. Kiranya bisa menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau kami boleh melewati hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Semua karena anugerah dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bapa, mari Engkau berikan kami hikmat supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Kami dedikasikan ibadah kami pada hari ini hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat beribadah. Mari bersama kita bawa pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Segala pujian hormat kami bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Amin, amin Tuhan. Yes. Di bawah pujian kami Tuhan. Terima kasih. Yes. Mari bersama kita katakan di hadapan Tuhan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria. Dengan segenap hati kami datang di hadapan Tuhan, mempersembahkan yang terbaik. Setiap pujian kami, setiap sembah kami Tuhan. Thank you, Lord. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, we give You glory, we give You honor, we
you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Oh, we give you glory, we give you honor. Oh, we give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, pesan Tuhan ditinggikan di atas segalanya. Amin. Gloria, pesan Tuhan ditinggikan, puji Dia. Gloria. Amin Tuhan, terima kasih. Bersama katakan Gloria. Haleluya, haleluya. Mari bawa setiap hatimu di hadapan Tuhan. Kami bangga punya Bapa yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami mau datang menghampirimu Tuhan dengan rasa syukur kami. Satu-satunya Allah kami yang luar biasa, yang sanggup mengubahkan setiap kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Mari bersama katakan di hadapan Tuhan. Sebab ada Tuhan yang hidup, maka jiwaku tenang. Kasih-Nya sanggup mengubahkan segala ketakutan. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Panggil nama yang berkuasa. Katakan, ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku. Ku bawa hatiku
berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Lebih dahsyat di hadapan Tuhan. Ku berseru, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Oh, kami berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu. Ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Kau bawa setiap kami Tuhan saat ini mengenal hati Tuhan. Dan kami datang berseru kepada sumber yang terbaik yang kami miliki. Terima kasih Bapa, bahwa kami mengenal-Mu, menyembah-Mu lebih lagi. Kiara bakashina bayara la 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 la. Kiara bakashana bayara la bayara la masih. Kami berseru, kami berseru, Kau bawa, Kau yang membawa kami, Kau ubahkan setiap kami Tuhan, Kau yang ubahkan setiap hati kami Tuhan. Oh ya, ya, kami nikmati Yesus kami nikmati Kau jamah kami Tuhan. Setiap kami Tuhan membawa syukur kami. Ku berseru, Yesus, Yesus, sahabatku, ku bawa hatiku lebih menyembahmu.
ku berseru, Yesus, Yesus, Kau Tuhanku, segala perkaraku ku serahkan padamu. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Amin Yesus. Segala perkaraku ku serahkan padamu. Amin Yesus. Kami nikmati Yesus kami. Hadirat-Mu Tuhan memuaskan kami, menguatkan kami Yesus. Yesus. Iya Rabasya. Karena Engkau Bapa yang menyertai setiap kami. Selalu ada bagi setiap kami Tuhan. Kami panggil nama yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Tetap percaya, tetap semangat mengiring Yesus. Kau punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Yesus, aku di tangan-Mu. Yesus, aku di hati-Mu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersama.
firman-Mu dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak terasa kita tiba di bulan yang terakhir di tahun 2021 ini. Renungkan sebentar saudara, bagaimana sepanjang tahun ini Tuhan menyertai kita semua. Saya memang tidak tahu bagaimana keadaan saudara hari ini, minggu pertama di hari di mana kita memulai bulan yang baru, ya saudaraku, dan minggu yang baru ini. Tetapi saya percaya bahwa fakta kalau hari ini kita bisa ada sebagaimana kita ada, anugerahnya menyertai kita. Lagi pula bulan ini adalah merupakan sebuah bulan yang di dalamnya ada season of Christmas, ya, yang somehow saya yakin itu membuat seluruh dunia, bahkan nggak cuma kita yang ada di kota Surabaya, itu dalam satu kondisi yang bahkan keadaan, perasaan kita, emosi kita yang wow, yang berbeda sekali daripada bulan-bulan yang lainnya. Dan saya berdoa dan sungguh berharap bahwa kehidupan saudara hari ini juga lebih baik daripada sebelumnya. Mungkin saudara mengalami pergumulan, tetapi di dalam pergumulan itu saudara berjumpa dengan Sang Juru Selamat, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan izinkan hari ini sebagaimana tema dari bulan kita, legacy. Saudara, legacy adalah sebuah kata dalam bahasa Inggris yang sulit dicari padanannya dalam bahasa Indonesia. Karena itu izinkan saya untuk tetap menggunakan istilah ini, ya. Dan kalau bisa di Indonesia kan, saya bukan ahli bahasa, tapi untuk mempermudah saja ya. Kalau bisa di Indonesia kan mungkin menjadi legacy gitu ya, legacy dalam bahasa Inggris. Nah, saudara, legacy adalah merupakan warisan, terjemahan literal ya, tapi bukan warisan sembarang warisan. Karena warisan ini adalah lebih merupakan satu warisan yang bahkan bisa meninggalkan nilai kekal di dalam kehidupan kita. Seperti warisan rohani misalkan, ya. Nah, saudara, sebuah research dilakukan terhadap saya memulai pesan ini dengan cerita dulu ya. Sebuah penelitian diadakan oleh seseorang yang bernama A.E. Winship ya di tahun 1900. Dan seorang ibu ya, seorang wanita yang bernama Elizabeth Dodds itu mencatat apa yang dihasilkan dari penelitian atau dari research ini. Dan penelitian ini adalah tentang bukan tentang apa, tapi tentang siapa. Yaitu sebuah penelitian yang dilakukan di dalam kehidupan seorang hamba Tuhan yang saudaraku pernah hidup di abad-abad sebelumnya, yang bernama Jonathan Edwards, ya, yang dipakai Tuhan secara luar biasa dan jauh melampaui masa hidupnya, kemudian lewat keturunan-keturunan yang dia hasilkan. Saudara, itu didapati sebuah rekam jejak yang begitu luar biasa. Dari seorang Jonathan Edwards, kemudian lahir anaknya, cucunya, buyutnya, dan terus sampai kepada generasi-generasi berikutnya. Kurang lebih sekitar dikatakan 1.400 keturunannya jumlah, saudara. Nah, ini beberapa saja list yang kemudian dibuat oleh Elizabeth Dodds yang mencatat research yang dibuat oleh Winship. Saya bacakan listnya, saudara. Amazing, ya, luar biasa. Kenapa? Karena 100 lawyers dan juga bahkan dekan dari sekolah hukum itu keturunan Jonathan Edwards. 100 orang, saudara. Lalu kemudian 80 orang itu menjadi public office ya. Jadi ada di dalam government, saudaraku, berfungsi di dalam seperti kita ya, let's say mungkin orang Pemkot dan lain sebagainya. 80 orang menjadi pemimpin di sana. 66 orang itu menjadi dokter, saudara, dan juga bahkan dekan dari medical school, dari sekolah kedokteran. 66 orang. 65 orang keturunannya dia menjadi profesor dari college ya. Jadi sekolah tinggi begitu, dan juga universitas-universitas, 65 orang. 30 orang menjadi hakim di Amerika Serikat.
13 orang mereka menjadi ketua senat di universitasnya, ya, college presidents namanya, ketua senat kalau di Indonesia mungkin kira-kira begitu, saudara. 3 orang menjadi mayor, ya, wali kota dari kota-kota besar di Amerika Serikat, saudara. Lalu 3 orang keturunannya menjadi gubernur dari beberapa states yang ada, gubernur dari negara bagian, dan kemudian 1 orang itu pernah menjadi bendahara daripada United States of America, ya, controller of the United States of America, dan 1 orang keturunannya sempat menjadi wakil presiden USA. Saudara, ini hanya sebagian beberapa dari seluruh keturunannya yang ada. Saudara bisa bayangkan nggak, dari seorang Jonathan Edwards adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan di tengah-tengah zaman di mana terjadi kegerakan rohani di Amerika pada waktu itu. Lahirlah keturunan-keturunan yang luar biasa, keturunan-keturunan yang hebat, ya, keturunan-keturunan yang terberkati, saudara. Saya berharap apa yang saya ceritakan kepada saudara, ini bukan cerita baru, ya, ini sudah pernah mungkin disampaikan oleh beberapa hamba Tuhan yang lain, beberapa bahkan dari saudara, in fact mungkin sudah pernah mendengar cerita ini. Tetapi saya mengingatkan ini dan menceritakan ini hanya untuk memperlihatkan kepada saudara the power of legacy. Ya, bagaimana kehidupan kita itu harus meninggalkan, memberikan dampak kekal. Dampak kekal itu maksudnya kita sudah nggak ada, tapi keberadaan kita yang pernah ada di dunia ini kemudian memberikan impact yang luar biasa kepada generasi berikutnya. Mungkin hal ini bisa menggambarkan, saudara, tentang pentingnya sebuah legacy. Jadi pertanyaannya hari ini adalah bukan seberapa hebat, saudara, seberapa berhasil, saudara, seberapa terkenalnya, saudara, seberapa populernya, saudara, atau seberapa orang mengagumi saudara dalam kehidupan saudara. Itu oke, itu baik, itu bagus, itu nggak jadi masalah. Tetapi kemudian ketika kita mau merenungkan dan berpikir lebih dalam, saudara, kalau kita sudah tidak ada di dunia ini, dampak apa yang kita bisa tinggalkan, yang kita bisa hasilkan, kemudian kepada our next generation, kepada generasi berikutnya. Kita sudah bisa nggak ada lagi di dunia ini. Tapi kemudian warisan yang kita tinggalkan itu bisa long lasting, saudara. And saya mau ngomong sama saudara, ini is not about us. Sebetulnya ini akan kembali bagi tentu saja kemuliaan nama Tuhan. Justru karena kita di dalam Dia, karena kita mengenal Dia, sebagaimana Dia Tuhan Allah Raja yang dahsyat dan berkuasa. Bayangkan, saudara, Tuhan kita pernah ada di dunia ini, tidak lama. Tuhan kita pernah ada di dunia ini hanya 33,5 tahun kurang lebih. It's a very short lifetimes, ya saudara, ya. Hanya 33,5 tahun, tapi saudara lihat dampak yang dia hasilkan. Saudara, makanya satu kali saya ketika masih sekolah Alkitab, ya, putra dari salah seorang penatua kami pada waktu itu dipanggil Tuhan pada usia kurang lebih, kalau nggak salah itu sekitar berapa belas, let's say dia SMP kelas 1 atau kelas 2 begitu, ya. Jadi katakan ya kalau umur 12, ya 14, in between 12 sampai 15 tahun. Exactly saya nggak tahu persisnya, lupa persisnya umurnya dia berapa. Hanya sekian belas tahun dia hidup. Dan pada waktu itu tentu saja orang tuanya begitu terpukul dengan kepergian putranya, saudara. Tapi kemudian dia menyadari bahwa yang jadi perhatian kita seharusnya bukan berapa lama kita hidup di dunia ini, tapi seberapa besar dampak yang kita tinggalkan dan berikan. Dan anak ini punya history yang luar biasa. Saya nggak punya waktu untuk menceritakan kepada saudara. Tapi ada satu ayat yang saya mau bacakan hari ini buat kita semua, saudaraku, yang diambil dari Amsal pasal 13 ayat yang ke-22. Ayat ini berkata demikian, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Bagian yang terakhir itu memang menarik sekali, ya saudara. Kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Itu upah untuk orang percaya. Tapi bagian yang pertama yang saya mau garis bawahi untuk kita semua hari ini, ketika kita berbicara tentang legacy, di dalam terjemahan
The Message, saudara, terjemahan The Message. Ayat ini berkata demikian. Ya, saya berharap ini bisa memberikan sebuah kebenaran mendasar bagi kita semua. Dikatakan demikian, a good life gets passed on to the grandchildren. Ill-gotten wealth ends up with good people. Bagian belakang itu sama, tapi yang menarik itu di bagian di phrase, anak kalimat di bagian pertama. Dikatakan sebuah kehidupan yang baik itu diturunkan kepada anak cucu. Ya, dalam terjemahan bahasa Indonesia katakan orang baik meninggalkan warisan. Kata warisan itu diterjemahkan secara paraphrase, ya, terjemahan bebas begitu, saudara, tapi tetap bertanggung jawab tentunya sebagai a good life. Sebuah kehidupan yang baik, ya, sebuah kehidupan yang berbeda, sebuah kehidupan yang tidak duniawi, sebuah kehidupan yang berjalan dalam kerangka kebenaran firman Tuhan, saudara. Itu diturunkan kepada anak cucu. Makanya tidak heran, misalkan ada ayat-ayat dalam Alkitab, anak cucu orang benar, ya, perkasa di bumi. Anak cucu orang benar, tidak kekurangan, tidak meminta-minta, ya, tidak meminjam, saudaraku, melainkan meminjami. Anak cucu orang benar diberkati. Saudara, berarti orang benar, sebuah kehidupan yang berbeda, sebuah kehidupan yang kalau kita kerjakan di dalam kebenaran, itu meninggalkan legacy. Apa rahasianya? Seperti Jonathan Edwards, keturunannya yang kemudian itu begitu luar biasa, memberikan dampak kepada dunia, saudaraku, kemudian menjadi berkat, saudaraku, bagi semua orang yang hidupnya bersentuhan dengan dia, di sebuah rentang waktu kehidupan di mana mereka ada di situ dan ditaruh di situ. Tidakkah kita rindu, saudara? Dan tidakkah kita mau? Kita mungkin orang biasa, saudara, mungkin bukan orang terkenal yang kalau saudara punya Instagram lalu follower saudara itu ribuan, begitu, puluhan ribu, ratusan ribu. Saya pernah melihat misalkan seorang selebriti yang followernya bisa sampai bukan cuman ribuan tapi jutaan, 1K, 1M, ya, 1 million gitu, atau 2 million, atau let's say apapun itu. Anyway, saudara, kita mungkin orang biasa. Tapi di dalam Tuhan kita menjadi luar biasa. Dan yang lebih luar biasa lagi apa? Kita mungkin hidup, let's say 70, 80. Mungkin ada yang hidupnya bisa 90. Dan saudara, kita bisa meninggalkan dampak yang luar biasa. Kita bisa menurunkan legacy lewat kehidupan kita. Pertanyaannya sekarang bagaimana, saudaraku, warisan rohani itu kita bisa bangkitkan untuk generasi-generasi yang berikutnya, anak cucu kita, saudaraku, itu dengan cara yang bagaimana? Saya percaya nomor satu, legacy itu diberikan melalui kehidupan ibadah kita di dalam Tuhan. Saudara, bagaimana komitmen kita terhadap ibadah kita itu memberikan sebuah pengajaran dan sebuah contoh hidup, saudara, yang berguna dan yang berdampak bagi anak cucu saudara. Bagaimana sikap kita di dalam ibadah kita, dalam kitab Keluaran pasal 12 misalkan, ayat 24 sampai dengan 27. Dikatakan kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya. Perhatikan ini, bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadahmu ini? Ya, maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika ia menulahi orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Saudara, Alkitab menuliskan kepada orang tua Israel generasi kedua dan yang selanjutnya dengan memberikan sebuah peringatan, buat ibadah ini tentu saja ibadah yang korporat, ya saudara, ibadah yang bersama seperti kita, misalkan kalau kita ibadah raya hari Minggu, atau kalau kita ada di komsel, meskipun untuk kelompok kecil itu tetap korporat, ya saudara. Dan mungkin anak-anak kita bertanya, untuk apa sih kita ibadah hari Minggu? Untuk apa sih kita ikut komsel? Saudara bisa menjelaskan kepada mereka, menerangkan kepada mereka arti penting daripada ibadah itu. Dan tentu saja sikap kita ketika kita beribadah itu juga memberikan sebuah impresi penting buat mereka. Seberapa
seberapa berartinya, apa signifikannya ibadah itu, saudara? Kalau kita di ibadah itu tidak bisa kemudian menunjukkan sebuah arti buat mereka bahwa itu penting. Yang ada dalam benak mereka sederhana. Oh, ibadah nggak penting. Ya, kalau kita, maaf, saudara, saya mohon saudara jangan tersinggung ya. Kemudian kalau kita bisa tidak harus ibadah ke gedung gereja untuk berkumpul hari Minggu dan kita bisa jalan-jalan. Anak-anak kita melihatnya dan mereka berpikir, saya yakin saudara, bahwa itu nggak penting. Kenapa? Jalan-jalan lebih penting, kerja yang lain lebih penting, urusan lebih penting. Saudara, ya, makanya di dalam Keluaran 13 ayat 8 misalkan dikatakan pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, dan saya juga perempuan, maksudnya kalau orang Yahudi bilang laki-laki, orang Ibrani itu perempuan include ya saudara. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Pada waktu aku keluar dari Mesir. Intinya adalah apa saudara? Bahwa kehidupan kita di dalam Tuhan adalah bukan hanya sekedar kehidupan beragama. Tidak saudara. It's much more than that. Lebih jauh, lebih dalam daripada semuanya itu. Dan itu sebuah warisan rohani yang kita tinggalkan bagi anak cucu kita. Baik itu ibadah pribadi kita. Ya, satu kali anak saya nanya saya, karena mereka masih kecil-kecil waktu itu ya, masuk kamar begitu, mereka bebas bermain kan di dalam kamar, dan mereka melihat saya berdoa. Mereka melihat saya baca firman. Dan satu kali anak saya nanya, "Papa, tiap kali aku masuk kamar, ya biasanya hari-hari libur atau hari Sabtu begitu ya saudara ya. Aku lihat Papa selalu baca Alkitab." Dan saya menerangkan kepada mereka betapa pentingnya firman dalam kehidupan saya. Betapa pentingnya firman dalam kehidupan mereka. Ketika kita makan bersama misalkan, saya bilang, gimana enak nggak makanannya? Gimana seneng nggak kamu kita kumpul begini? Oh ya seneng Papa. Apa? Saya bilang, kamu tahu nggak semua ini terjadi karena apa? Ini karena kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara nggak perlu di rumah bikin KKR, saudara nggak perlu bikin ibadah khusus kemudian. Ya itu perlu tentu saja ketika kita memuji, menyembah, baca firman. Saudaraku, ibadah di dalam keluarga, ya mezbah keluarga, itu penting. Tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara, kita bisa menyatakan hidup peribadatan kita itu bagi mereka. Sehingga kemudian saudaraku buat mereka, oh kalau ini penting buat orang tuaku, ini penting, dan itu diajarkan berulang-ulang. Mereka berkata, ya ini memang penting, sesuatu yang penting. Saudara meninggalkan legasi rohani yang luar biasa untuk keturunan saudara. Nanti ketika mereka dewasa, berkeluarga, mereka pun akan melakukan yang sama. Kalau kita aja nggak melakukan, saudara, kenapa mereka harus melakukan? Kalau kita aja nggak menganggap ibadah itu penting, kenapa bagi mereka itu harus penting? Dan saudara jangan kaget. Ini terjadi, saudaraku, pada negara-negara yang dulu disebut negara Kristen. Eropa, Amerika sekarang. Dan contoh yang ya menyedihkan buat kita, seperti Korea misalkan. Korea Selatan dulu terkenal dengan gereja-gereja yang militan, pendoa-pendoa yang hebat. Tapi hari ini mereka ada di mana? Masih ada orang-orang percaya, tapi udah nggak kayak dulu, saudara. Sekarang K-pop lebih dikenal daripada misalkan kebangunan rohani, daripada kegerakan doa yang luar biasa. Kenapa hal itu bisa terjadi? Saya nggak berani menghakimi, tapi mungkin buat generasi yang sekarang itu sudah tidak penting lagi. Saudara, saya berdoa, kehidupan kita yang takut akan Tuhan, tidak stop hanya sampai pada diri kita. Tapi itu terus berlanjut. Dan saudara lihat apa yang terjadi, kesaksian daripada kehidupan Jonathan Edwards, keturunannya luar biasa, keturunannya hebat. Keturunan orang benar, perkasa, saya percaya itu saudara. Tapi juga legacy itu harus dinyatakan lewat apa? Tentu saja lifestyle kita. Lifestyle kita. Apakah kita menunjukkan kepada anak-anak kita bahwa Tuhan penting? Bukan cuma penting, He's all in all. Dia ada segalanya di dalam segalanya. Saya lebih cocok misalkan mengatakan Tuhan itu bukan nomor satu, saudara. Tuhan itu segala-galanya. Karena itu dikatakan misalkan di hukum Taurat ya saudara, jangan ada Allah lain di hadapanku. Maksudnya apa saudara? Nggak ada yang lebih penting di dalam kehidupan kita ini selain daripada Dia. Dan
bagaimana kita menyatakan dan menunjukkan itu tidak hanya lewat perkataan kita, tapi lewat gaya hidup kita. Orang melihat kenyataan itu ada dan terjadi. Karena saudara, ya kita masing-masing setuju ya kalau kita berkata begini, perbuatan berbicara lebih keras daripada perkataan. 1 Samuel 12 ayat 3. Nabi Samuel di akhir hidupnya mengatakan ini, saudara. Dan saya berdoa dan berharap kita semua bisa mengatakan yang sama. Ketika kita mendekati, menjelang, mengakhiri kehidupan kita. Dia berkata begini, di sini aku berdiri. Berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata? Aku akan mengembalikannya kepadamu. Lihat saudara, simple itu adalah merupakan sebuah kehidupan yang seperti suratan terbuka, kata firman Tuhan, yang semua orang melihat, semua orang yang pernah bersentuhan hidupnya dengan kita, tentu saja pernah punya pengalaman dengan kita. Nah, beranikah kita kemudian berkata, ada nggak yang nggak benar yang saya lakukan buat kamu? Saya akan ganti. Ya, dan semua itu disaksikan, saudaraku, oleh generasi yang berikutnya, menjadi contoh oleh generasi yang berikutnya. 2 Tesalonika pasal 3 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9. Kalau tadi Samuel, Nabi Samuel, ini sekarang Rasul Paulus ya. Di kitab Perjanjian Baru dia berkata, sebab kamu sendiri tahu bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami. Berani dia ngomong, saudara. Ya, ikuti teladanku. Berani nggak kita bilang ikuti teladanku? Terlalu banyak orang percaya, orang tua atau sebut pemimpin atau sebut siapa saja yang berkata begini, jangan lihat saya, jangan lihat saya. Karena saya ini manusia biasa. Lihat Tuhan. Saya juga kurang setuju dengan statement ini, saudara. Kenapa? Karena saudara pikir gampang lihat Tuhan. Kita suruh orang lihat Tuhan. Kita sendiri pernah nggak lihat Tuhan? Ya, harusnya kita bilang, lihat saya. Bukan berarti kita menarik perhatian pada diri kita, tentu saja tidak. Tapi maksudnya seperti yang kita teruskan ya, apa yang Paulus katakan. Karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu. Dan tidak makan roti orang dengan percuma. Tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Lihat itu saudara. Kenapa dia berani berkata begitu? Karena dia menunjukkan sebuah gaya hidup yang berbeda. Dia menunjukkan sebuah contoh dan teladan kehidupan yang rohani, saudara. Ya, kalau saudara di gereja atau di pelayanan sebut di lingkungan rohani ya saudara, dan kemudian saudara ada di dalam bisnis saudara, di pekerjaan di kantor, hidupmu berbeda. Engkau punya dua kehidupan yang lain pada waktu yang lain. Kita jadi amfibi, Kristen amfibi. Saudara tahu amfibi? Bisa hidup di darat, bisa hidup di air, bisa rohani, bisa rohana, bisa benar, bisa salah. Di gereja manisnya minta ampun, di gereja kayak malaikat, di kantor kayak setan, saudara. Ya. Dan kalau ada pegawainya yang orang percaya kalau di gereja jadi rasan-rasan, oh Bapak itu kalau di gereja rohani, hebat. Waduh, ya luar biasa, senyum, puji Tuhan, haleluya. Kalau di kantor, apalagi dia kalau sudah emosi, dia marah, minta ampun, hilang itu rohaninya, tinggal rohananya gitu. Saudara saya berdoa kita nggak begitu, kita nggak punya double standard saudara dalam kehidupan kita, standar ganda, tidak, ya. Hendaklah di dalam kehidupan kita, dan saya beritahu saudara, anak-anak kita melihat itu. Dan mereka belajar, oh nggak apa-apa. Ya, berarti, nah nanti saudara jangan kaget. Kalau di depan saudara, mereka kelihatan baik-baik, di belakang saudara, mereka pemberontak. Saudara bilang, kenapa kayak gini? Aku udah pernah ngajari. Nanti dulu saudara. Saudara mungkin tidak pernah ngomong sama dia, bahwa boleh seperti itu. Tapi lewat kehidupan saudara, saudara menunjukkan bahwa standar ganda itu oke aja. Dan jangan kaget kalau satu hari, saudara, kita melihat anak kita berbeda. Tadi malam saya ngobrol dengan seorang pasangan suami istri, ya jemaat kita yang minta untuk ketemuan dan share, dan kemudian saya nggak bisa bayangkan Pak, katanya, di dunia LGBT sekarang ini. Kalau tiba-tiba satu hari anak saya cowok datang lalu bilang, Pak, aku mau ngaku sesuatu, apa itu? I'm gay, atau aku transgender. Saya bisa mati Pak, saya shock.
But it could be happen ketika kita gagal, saudara, memberikan satu legacy yang baik. Ya, kenapa kita seringkali nggak berani bicara sama anak kita? Karena anak kita menyaksikan yang tidak seharusnya atau yang sebuah contoh yang kurang baik, saudara. Tapi kalau kita punya kehidupan seperti suratan terbuka dan anak-anak kita menyaksikan itu semua dan itu menjadi contoh, kita bisa ngomong tegas. Ya, saya dengan anak-anak saya bisa, jangan ngomong kayak begitu. Kamu pernah lihat papa ngomong seperti itu? Ya, jangan berantem. Kamu pernah lihat papa berantem? Kenapa saya berani ngomong begitu? Ya karena saya menghidupi itu. Itu harus jadi gaya hidup kita, saudara. 2 Tesalonika pasal yang ketiga ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9 berkata begini. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan. Ayat yang ke-9, maaf ya. Ini lanjutan ayat yang tadi, saudara. Karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu supaya kamu ikuti. Titus juga di dalam Titus pasal 2 ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Sorry, ini surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Titus. Ini yang dia katakan. Demikian juga orang-orang muda nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Berarti kita dulu dong yang harus menunjukkan contoh penguasaan diri. Dan jadikanlah dirimu suatu teladan untuk apa, saudara? Berbuat baik, dalam berbuat baik. Haruslah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena itu tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. 1 Korintus 4 ayat 15 dan 16, kalian aja ya saudara. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, Rasul yang sama yang menulis, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu oleh Injil yang kuberitakan. Sebab itu aku, sekali lagi, dia berkata begini, nasihatkan kepada kamu, turutilah teladanku. Teladan apa? Teladan di dalam menghidupi firman Tuhan. Teladan di apa? Teladan di dalam menyatakan kebenarannya melalui kesaksian hidup kita. Dan khususnya juga ada pesan khusus buat saudara. Saudara suami istri, apakah saudara menunjukkan di dalam pernikahan rasa hormat? Hormat suami terhadap istri, demikian pula sebaliknya. Kasih sayang, saudaraku, antara suami dan istri. Ya, satu kali istri saya negur anak-anak saya, biasalah saudara, pada waktu itu mereka masih SMP kalau nggak salah ya. Itu kita kan mengambil keputusan untuk tidak punya pembantu. Ketika pembantu kepercayaan kita udah tua dan kemudian dia pulang ke kampung. Singkat cerita, maka kemudian kita mengajar mereka untuk mereka ikut terlibat dalam ya family matters ya. Maksudnya ya kegiatan sehari-hari ya, cuci piring, bantu jemur pakaian, benerin beresin kamarnya sendiri dan lain sebagainya. Dan ketika ada tugas-tugas yang kita kerjakan saudaraku bersama dan mereka dilibatkan ambil air atau cuci piring atau apa, dan biasa orang bisa iri-irian ya saudara ya. Dan istri saya, kamu pernah lihat papa dan mama iri-irian? Kalau mama lagi sibuk ya papa bantu untuk kerjakan yang ini. Ketika kalau papa sibuk mama yang, pernah nggak Pak kamu lihat misalkan papa bilang itu aku terus yang ngerjakan, kamu nggak pernah ngerjakan, kapan kamu ngerjakan? Saudara, hubungan kita suami istri itu banyak mengajarkan value yang penting untuk anak-anak kita. Karena itu belajarlah kalau saudara, kita nggak tahu Pak bagaimana caranya. Belajarlah, kita bikin seminar-seminar saudara ya. Kalau saudara nggak ngerti, saudara boleh tanya kita. Belajarlah, baca buku, saudara. Kalau saudara susah baca buku, lihat DVD-DVD yang bagus tentang parenting dan lain sebagainya. Intinya adalah bagaimana kita membangun lifestyle kita yang benar, saudara, sehingga itu bisa diturunkan kepada anak-anak kita dan mereka bisa jadi lebih luar biasa loh, even daripada kita. And then this is the last but not least ya, saudara. Legacy yang dilakukan itu melalui pelayanan kita, kehidupan pelayanan kita. Yosua pasal 24 ayat 15, ayat terkenal. Ya, Yosua 24 ayat 15 berkata, tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan beribadah kepada Tuhan.
Yosua mengambil sebuah komitmen. Yang dia bilang kami itu tentu saja dia, istrinya, dan anak-anaknya. Ya, keluarganya maksudnya. Saudara, bagaimana dengan pelayanan kita, saudara? Ya, pelayanan kita di gereja lokal kita, pelayanan kita di masyarakat, pelayanan kita di tempat di mana kita berada, ditempatkan Tuhan, saudara. Pelayanan itu tidak hanya berbicara tentang aktivitas-aktivitas kegerejaan, ya saudara ya. Pelayanan itu bentuknya banyak, termasuk melayani orang yang nggak mampu misalkan. Pada intinya adalah itu menunjukkan sebuah pengabdian kita kepada Tuhan, saudaraku, yang sudah begitu luar biasa menyertai kita dalam kehidupan kita. Termasuk juga bagaimana kita mengerti apa yang menjadi panggilannya. Saya tegaskan sekali lagi, begini saudara, bahwa setiap orang memiliki panggilan yang spesifik satu terhadap yang lain. Saya ulangi sekali lagi, tiap kita tidak ada yang tidak dipanggil Tuhan. Setiap kita, Tuhan punya panggilan masing-masing. Saya dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan sepenuh waktu. Saya dipanggil untuk menjadi gembala. Saya juga dipanggil untuk misalkan menjadi pengajar, ya saudara. I'm a pastor teacher. Dan saudara, saya percaya kalau Tuhan panggil, Tuhan akan menyertai saudara dengan karunia-karunia dan kemampuan yang saudara perlukan dalam kehidupan saudara. Pada intinya adalah bagaimana kemudian kita bisa menunjukkan kepada anak-anak kita, kepada orang-orang mungkin yang kita bina, bahwa kita menghidupi panggilan itu dengan serius. Apakah kemudian itu mudah? Tidak, ya. Tapi justru lewat harga yang kita harus bayar, kita menunjukkan bagaimana kita respect terhadap semua potensi yang Tuhan sudah taruh dalam kehidupan kita. Dan kemudian kita mengembalikannya, saudaraku, melayani pekerjaannya bagi kemuliaannya. 2 Petrus 1 ayat 10 berkata, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh. Itu lihat saudara. Untuk apa? Supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Lihat itu saudara. Ada satu jaminan ketika kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh. 2 Timotius pasal 4 ayat 5 dan kemudian ayat sampai dengan ayat yang ke-7. Paulus berkata kepada putra yang dia kasihi, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ada saudara yang dipanggil sebagai businessman, ada saudara yang dipanggil sebagai kaum profesi, ada saudara yang dipanggil sebagai artis mungkin, apapun itu saudara, olahragawan, ya pendidik, sebut apa aja. Intinya Tuhan mau kita menunaikan tugas pelayanan kita. Semua itu harus dikerjakan dan dilakukan dalam kerangka melayani Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Lalu dia berkata begini, ini sebuah legacy yang luar biasa mengenai diriku. Darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Dan saya berharap di akhir kehidupan kita bisa ngomong seperti Paulus ngomong kepada Timotius. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Hidupi panggilannya dalam kehidupan kita. Mari kita melayani. Tentu saja nomor satu di tengah lingkungan keluarga kita, saudaraku. Gereja lokal yang Tuhan percayakan. Gereja Bethel Indonesia Rock Surabaya, saudara. Ini adalah keluarga di mana Tuhan menaruh kita di sini. Mari saudaraku kita bersatu dalam saudaraku kesatuan yang harmoni, bergandengan tangan saudaraku sehingga gereja ini boleh jadi gereja yang sehat, gereja yang dinamis, gereja yang kuat, gereja yang menjangkau dan kemudian memuridkan dengan sel-sel yang bereproduksi, beregenerasi sehingga kemudian terjadi apa saudara? Pertumbuhan, perkembangan dan lipat ganda. Marilah kita bangga dengan keluarga kita dan dengan semua yang ada di tempat ini. Saudara, kalau terjadi sinergi satu terhadap yang lain, akan dihasilkan hasil yang dahsyat, sebuah ledakan rohani dan sebuah terobosan bagi kita semua. Dan anak-anak kita akan melihat dan mereka mengerti betapa pentingnya kebenaran ini.
Melayani Tuhan dalam lingkungan, melayani Tuhan lewat profesi kita. Saudara, mereka melihat dan mereka tidak pernah melupakan itu dalam kehidupan mereka. Saya ngomong sama anak-anak saya, kamu punya panggilan sendiri-sendiri. Panggilanmu bisa sama dengan Papa, tapi juga bisa beda. Karena Tuhan yang memberikan itu, Tuhan yang memanggil kamu. Dan Tuhan akan memberikan karunia-karunia. Melayani Tuhan harus, itu yang saya katakan kepada mereka. Ada orang-orang yang bilang, oh nanti Terence jadi gembala ya Pak. Jesse, oh belum tentu. Saya nggak tahu panggilan mereka, itu Tuhan yang akan tentukan. Tapi melayani harus. Melayani harus. Apakah kita ngomong dengan anak-anak kita, melayani Tuhan tuh harus. Terutama di gereja lokal kita, di pelayanan-pelayanan yang ada. Tapi kalau saudara sendiri nggak melayani, bagaimana saudara bisa ngomong sama mereka? Ya, saudara, semua kita adalah hamba-hamba Tuhan yang dipanggil Dia dan dilengkapi dengan karunia-karunia. Biarlah kita pakai itu untuk memuliakan namanya. Dan saya berdoa anak cucu kita perkasa di bumi, anak cucu kita diberkati. Dan yang lebih penting daripada semuanya itu, kita meninggalkan legacy. Jangan mau kalah sama gajah. Gajah mati meninggalkan daging. Jangan mau kalah saudaraku sama badak. Badak mati meninggalkan cula. Jangan mau kalah sama saudaraku binatang-binatang yang ada itu. Yang buaya aja mati meninggalkan kulit buaya mahal, kulit ular mahal. Nah kalau kita mati, kita meninggalkan apa saudara? Ya, saya berdoa kita lebih daripada semuanya itu. Ketika saudara harus depart from the earth, warisan rohani yang kekal, yang punya nilai kekal. Saudara, saya nggak tahu kapan Yesus datang, tapi kalau 100 tahun lagi misalkan Yesus datang, apakah keturunan kita akan menjadi seperti keturunannya Jonathan Edwards yang luar biasa? Saya beriman biarlah itu terjadi bagi kita semua. Keluarga besar GBI Rock Surabaya, Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk pesan sederhana yang hari ini kami sudah boleh sama-sama dengar. Hamba-Mu berdoa Tuhan untuk setiap keluarga. Untuk setiap orang-orang yang masih single mungkin. Tuhan, apakah kami memiliki keturunan secara fisik atau tidak? Tetapi kami, hamba-Mu percaya kami bisa memiliki keturunan secara rohani, itu pasti. Tapi biarlah Tuhan di dalam dan lewat kehidupan kami boleh dihasilkan sebuah legacy yang signifikan. Dan kami percaya ketika kami melakukannya, bukan hanya keturunan kami yang akan menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan, tapi kami membuat dunia ini menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Terima kasih Bapak. Hamba-Mu berdoa untuk setiap orang tua khususnya hari ini. Tuhan beri kemampuan untuk setiap bapak-bapak dan ibu-ibu. Tuhan, para pembina, para pemimpin, Tuhan berikan hati yang daripada Tuhan. Dan juga Tuhan apa yang sudah dilakukan oleh pendahulu-pendahulu kami, biarlah itu juga terjadi. Dan secara khusus Tuhan menyertai, Tuhan mengajar, Tuhan menuntun, Tuhan memimpin semua kami untuk boleh menggenapinya di dalam kehidupan kami. Sehingga nama Tuhan makin dipermuliakan. Ucap syukur Tuhan. Terima kasih doa sederhana ini. Tuhan, biar kiranya Tuhan yang menggenapinya. Karena kami minta di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Saudara, sebentar kita bersama-sama akan ada di dalam perjamuan kudus hari ini, saudara. Dan sekali lagi, ini adalah merupakan sebuah kebiasaan yang sangat baik. Dan saudaraku, melewati apa yang kita lakukan ini, kita diingatkan akan karyanya di dalam kehidupan kita. Ini yang saya maksudkan, bahwa lewat apa yang Dia kerjakan, saudara, ada sebuah jaminan yang menguatkan kita, yang memampukan kita untuk kita bisa mengerjakan. Bahkan apa yang mungkin kita pikir kita nggak bisa lakukan. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih, ini roti dan anggur biasa, tetapi ketika kami memakannya dan meminumnya, dan kami menuruti apa yang Kau perintahkan untuk kami kerjakan, kami menaruh iman kami di atas semuanya itu. Dan kami percaya ada satu terobosan yang terjadi ketika kami melakukannya. Angkat bersama-sama dengan saya roti yang telah saudara persiapkan. Demikian ketika malam Tuhan Yesus diserahkan, Ia mengambil roti, Ia mengucap syukur, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku
yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Saudara, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Thank you Lord. Terima kasih untuk korban-Mu Tuhan. Untuk apa yang Kau sudah kerjakan bagi kami semua. Angkat bersama saya cawan. Demikian juga ia mengambil cawan yang berisi anggur, lalu berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Buat ini, kata Tuhan, untuk mengingat semua yang aku kerjakan bagi kamu. Saudaraku yang kekasih, bukankah cawan pengucapan syukur yang di atasnya kita ucapkan syukur? Ini ada persekutuan kita dengan darah Yesus. Amin. Kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami percaya oleh apa yang Kau kerjakan. Tuhan, hidup kami dahsyat. Hidup kami luar biasa. Engkau mengubah kutuk menjadi berkat. Kami tidak hidup di bawahnya. Kami hidup di bawah kemenangan yang daripada Engkau. Di bawah semua berkat total yang Kau sudah kerjakan. Lewat Sang Putra yang mati menebus dosa kami. Kami tidak hidup lagi Tuhan di dalam kegelapan. Kami hidup di dalam terang-Mu yang ajaib. Kami menjadi warga daripada kerajaan-Mu. Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Dan biarlah kiranya event minggu yang baru ini, Tuhan, kami hidup di dalam kemenangan yang daripada Engkau. Angkat tangan-Mu saudara-saudaraku. Terimalah berkat. Berkat yang terbaik dari Sang Raja yang boleh turun dalam kehidupan saudara. Yang membuat apa yang Kau kerjakan berhasil, yang melindungi menjaga Engkau daripada semua yang jahat, dan membawa hidupmu berjalan dalam rencananya yang mulia, dan destiny yang luar biasa tergenapi. Dalam nama Yesus, semua yang percaya diberkati, katakan sama-sama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati, haleluya. Terima kasih sudah beribadah bersama dengan kami di GBI Rock Surabaya. Kami percaya kita semua diberkati oleh ibadah hari ini. Ibadah kita minggu depan akan dilayani oleh Gembala Senior GBI Rock Jabodetabek, Pastor Roni Daud Simeon. Bagi jemaat yang memerlukan bantuan doa, informasi komsel, dan pelayanan lainnya dapat menghubungi nomor hotline Rock Surabaya. Mari kita juga share link ibadah ini agar bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe YouTube channel Rock Surabaya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.